Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Nabila akan menjelaskan tentang contoh kasus integrasi nasional. Berbagai ancaman terhadap integrasi nasional di Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu, karena menjaga integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional. Terutama kami ini, siswa-siswi Mandua Model Medan, sebagai penerus bangsa ke depannya. Kami harus benar-benar menjaga integrasi nasional dari ancaman apapun, baik dari kami sendiri maupun dari pihak luar. Berikut usaha yang kami lakukan untuk proses menjaga integrasi nasional. Apollinaris, kakek berusia 70 tahun, lahir pada 22 Juli 1949 di Bandung, adalah seorang kakek yang dijerat pasal 28 UU ITE karena melakukan penghinaan di medsos. Sebelumnya, Apollinaris pernah juga menghina nabi dan penistaan agama, dan sekarang dia mengulangi perbuatannya lagi. Jajalan Polrestabes Bandung menangkap Apollinaris Darmawan, seorang kakek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap agama Islam baru-baru ini. Dalam video yang viral di media sosial, tampang seorang pria beruban sedang berada di samping. Polisi menangkap seorang warga yang menghina agama terduga bernama Apollinaris Darmawan pada Sabtu 8 Agustus 2020 di Bandung. Berikut adalah cuplikan videonya. Viral Pak di media sosial. Nanti Pak bisa dijelaskan Pak. Jelaskan aja nanti di Jangan kita sendiri yang nantinya mengakibatkan Bapak. Sengaja kita nunggu polisi datang. Maksudnya apa Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Nanti Pak, jangan dulu. Apollinaris Darmawan sebelumnya pernah tersandung kasus serupa. Apollinaris Darmawan beberapa tahun lalu pernah dilaporkan karena menulis sebuah buku yang menghina Islam. Dalam buku itu, penulis sangat melecehkan serta menghina juga menistakan agama Islam. Buku yang pernah ditulis Apollinaris antara lain berjudul Muhammad Buta Huruf Mengakui Nabi. Buku itu diterbitkan secara mandiri pada tahun 2016. Akibat bukunya itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon pada saat itu juga melaporkan Apollinaris ke Polres Jakarta Selatan. Kasus bergulir hingga ke pengadilan dan Apollinaris dinyatakan bersalah. Sebelumnya juga, Apollinaris ditetapkan sebagai tersangka kasus kebencian yang ditunjukkan kepada umat Islam. Dia membuat video juga pada saat umat Islam melakukan ibadah kurban. Ini dia potongan singkat videonya. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy dan beberapa penghinaan lain di medsosnya. Sikap yang saya lakukan untuk menjaga integrasi dari contoh kasus Apollinaris Darmawan adalah 1. Melakukan upaya pencegahan dari diri sendiri agar tidak terjadi lagi kasus penistaan agama. 2. Perlu adanya upaya peningkatan toleransi antar umat beragama. 3. Masyarakat diharapkan untuk tidak terprovokasi atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh Apollinaris. 4. Saling menghargai satu sama lain dan bukan agama saja, tetapi semua yang berhubungan dengan integrasi nasional juga harus dihargai, seperti ras, budaya, dan lain-lain. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang contoh integrasi nasional. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.